Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Irfan. Dan kali ini kita akan membahas salah satu event terbesar dalam kalender sepak bola dunia, turnamen Piala Dunia U17. Sebuah turnamen yang dulunya melahirkan nama-nama besar seperti Luis Figo, Francesco Totti, Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Neymar, bahkan Phil Foden. Tapi sekarang giliran generasi baru yang unjuk gigi. Siapakah yang akan jadi bintang masa depan dunia? Siapa yang akan memikat hati para pencari bakat dan membuka jalan menuju kejayaan? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia U17 FIFA 2025 akan menjadi edisi terbesar dengan jumlah 48 negara, dan ini akan terjadi di negeri yang juga sedang naik daun dalam sepak bola, Qatar. Catat tanggalnya 3 sampai 27 November 2025. Dan kabar terbarunya, negara terakhir yang mengamankan tiket adalah Mesir pada Sabtu 12 April lalu. Itu artinya daftar peserta sudah lengkap. Piala Dunia U17 bukan sekedar turnamen remaja, ini adalah panggung pertama, tempat di mana mimpi para bintang masa depan dimulai. Bayangkan saja, Neymar yang dulu mencuri perhatian dunia di sini. Xavi pun mengawali karir gemilangnya lewat turnamen ini. Ini adalah tempat kelahiran para legenda. Dan edisi 2025 di Qatar akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Dari 24 tim di edisi sebelumnya, sekarang kita punya 48 negara yang lolos. Ya, 48. 2 kali lipat lebih seru, lebih padat, dan pastinya lebih banyak kejutan. Kalau ngomongin juara bertahan, kita nggak bisa lepas dari Jerman. Mereka menjuarai edisi sebelumnya di Indonesia tahun 2023. Dan dalam sebuah laga yang luar biasa dramatis, final lawan Prancis berakhir dengan adu penalti yang bikin deg-degan para pencinta sepak bola. Dan sekarang mereka datang ke Qatar sebagai tim yang harus dikalahkan. Semua mata tertuju pada mereka. Apakah mereka bisa mempertahankan gelar atau justru bakal tergelincir lebih awal karena tekanan? Berikut daftar lengkap tim-tim yang lolos. Untuk CONCACAF, Amerika Utara dan Tengah, ada Kanada, Costa Rica, El Salvador, Haiti, Honduras, Meksiko, Panama, dan Amerika Serikat. Dari wilayah ini, Amerika Serikat dan Meksiko selalu jadi unggulan. Tapi hati-hati, tim seperti Haiti dan Panama juga punya potensi mengejutkan. Lalu ada UEFA atau Eropa, di situ ada Austria, Belgia, Kroasia, Ceko, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Republik Irlandia, dan Swiss. Kalau kita lihat dari nama-nama negara ini, sudah berasa kayak Eropa mini. Prancis dan Inggris punya generasi muda yang menggila, lalu ada Italia, Jerman, dan Portugal selalu berbahaya. Berikutnya ada AFC Asia, ada Qatar sebagai tuan rumah, dan Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Arab Saudi, Tajikistan, UEA atau Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. Dan pastinya kita bangga banget karena Indonesia kembali lolos setelah performa yang sangat luar biasa tahun 2023. Harapan kita makin tinggi untuk bisa melangkah lebih jauh. Korea Selatan dan Jepang jangan ditanya, mereka punya akademi top, pemain muda, cepat, dan disiplin, bisa jadi ancaman yang sangat serius. Lalu juga ada CONMEBOL, di situ ada Amerika Selatan, ya di sini ada Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Paraguay, dan Venezuela. Di antara semua,
Brazil dan Argentina adalah dua raksasa, tapi jangan lupakan Kolombia dan Paraguay. Mereka sering jadi batu sandungan yang sulit ditebak. Lalu juga ada CAF, yaitu di Afrika, Burkina Faso, Pantai Gading, Mesir, Mali, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia, Uganda, dan Zambia. Afrika selalu punya cerita unik di Piala Dunia U17. Fisik kuat, kecepatan, dan determinasi mereka sering bikin kocar-kacir lawan. Dan sekarang mereka hadir dengan kekuatan penuh 10 negara. Dan terakhir ada OFC, itu ada Oceania, ada Fiji, Kaledonia Baru, dan Selandia Baru. Biasanya Oceania jadi underdog, tapi justru karena itu mereka sering jadi pembuat kejutan. Selandia Baru pernah melangkah jauh, dan tahun ini siapa tahu giliran Fiji. Dengan 48 negara, turnamen ini akan punya lebih banyak grup, lebih banyak laga, dan lebih banyak peluang buat pemain muda mencuri perhatian. Tahun ini kita mungkin akan menyaksikan bintang baru lahir. Bisa jadi striker muda dari Afrika yang belum kita kenal, atau playmaker mungil dari Asia yang tiba-tiba viral karena skillnya. Bisa jadi kiper dari Karibia atau bek tangguh dari Timur Tengah. Siapa tahu salah satu dari mereka adalah pahlawan masa depan Indonesia di Piala Dunia Senior. Demikian teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman di seputar sepak bola. Jangan lupa untuk like, komen, dan prediksi teman-teman siapa yang bakal bersinar di turnamen ini, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan info bola terupdate dari channel Irfan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam olahraga, salam Garuda.